Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Susanto. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Jadi pada video kali ini saya akan membahas suatu materi yang berhubungan dengan hukum lingkungan. Kenapa saya membahas tentang hukum lingkungan? Karena perlu kita ketahui pada dasarnya bahwa adanya pencemaran lingkungan, pencemaran ekosistem, pembuangan limbah yang tidak teratur, dan lain sebagainya yang menyebabkan lingkungan kita tercemari ataupun menimbulkan kerugian pada kita semua. Oleh karena itu, perlulah kita ketahui bahwa hukum lingkungan ini sangat berpengaruh dalam penanganan atau upaya dalam penanganan lingkungan hidup ini. Jadi, pada materi ini saya akan membahas tentang 3 poin mengenai hukum lingkungan, yaitu 1. Apa itu hukum lingkungan? Yang kedua, asas-asas apa saja yang ada dalam hukum lingkungan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, apa sih hak dan kewajiban dari masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup ini? Jadi saya akan membahas pada poin yang pertama dulu, yaitu adalah 1. Apa itu hukum lingkungan? Jadi perlu kita ketahui pada saat kita mempelajari tentang hukum lingkungan, maka kita akan mengenal suatu istilah-istilah sebutan dalam hukum lingkungan, seperti halnya adanya seperti 1. Milieurecht atau dikenal dalam bahasa Belanda, Umweltrecht atau dikenal dalam bahasa Jerman, dan Environmental Law yang dikenal dalam bahasa Inggris. Jadi pada saat kita mempelajari tentang hukum lingkungan, maka kita akan mengetahui instansi-instansi ataupun aspek-aspek yang kita ketahui nantinya dalam hukum lingkungan. Seperti halnya adanya hukum tata lingkungan, adanya hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, adanya hukum kesehatan lingkungan, dan yang lain sebagainya yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi oleh karena itu, saya berkesimpulan bahwa hukum lingkungan ini adalah suatu hukum yang pada dasarnya mengatur suatu hal yang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan, yang di mana lingkungan ini dapat mencakup suatu hal, baik itu benda, kondisi, maupun manusia yang ikut serta dalam berpengaruh dalam pelestarian maupun pengembangan lingkungan hidup. Kemudian saya akan membahas pada poin yang kedua, yaitu adalah asas-asas lingkungan hidup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dikenal adanya 14 asas, yang dimana itu terdiri dari seperti antara berikut. 1. Asas tanggung jawab negara. 2. Asas kelestarian dan keberlanjutan. 3. Asas keserasian dan keseimbangan. 4. Asas keterpaduan. 5. Asas manfaat. 6. Asas kehati-hatian. 7. Asas keadilan. Asas keekologian. 9. Asas keanekaragaman hayati. 10. Asas pencemaran membayar. 11. Asas partisipatif. 12. Asas kearifan lokal. 13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang terakhir adalah asas 14. Asas otonomi daerah. Jadi saya akan membahas satu persatu mengenai asas-asas tersebut ya. Jadi yang pertama dulu yaitu adalah asas tanggung jawab negara. Asas tanggung jawab negara ini adalah suatu asas yang dimana pada intinya itu adalah adanya keikutsertaan dari negara untuk mendukung suatu perlindungan lingkungan hidup, yang pada halnya dapat kita contohkan seperti negara dapat menjamin suatu pelestarian sumber daya alam yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat, baik rakyat-rakyat yang ada di generasi pada saat ini maupun generasi selanjutnya. Kemudian dapat kita contohkan juga seperti negara dapat menjamin suatu hak kepada rakyat dalam hal pemanfaatan lingkungan hidup secara baik dan sehat. Seperti itu contohnya dalam asas tanggung jawab negara. Kemudian kita membahas yang kedua, itu ada asas kelestarian dan keberlanjutan, yaitu adalah asas yang dimana adanya suatu beban atau hal yang dipikul oleh beberapa orang maupun beberapa kelompok, yang dimana merupakan suatu kewajiban atau tanggung jawab mereka kepada generasi sekarang maupun generasi selanjutnya untuk melakukan suatu perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup maupun pelestarian ekosistem dalam kehidupan mereka yang sekarang maupun yang akan datang. Kemudian ada yang ketiga, asas keserasian dan asas keseimbangan. Asas keserasian dan asas keseimbangan ini adalah suatu asas yang dimana asas tersebut adalah suatu asas perlindungan maupun pemanfaatan pelestarian lingkungan hidup, yang dimana tidak hanya didukung oleh aspek-aspek tentang lingkungan hidup saja, tetapi juga harus didukung oleh aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial, aspek ekonomi, maupun aspek budaya dalam pelestarian ekosistem yang dapat mendukung perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Kemudian ada asas
Yang keempat, asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini adalah suatu asas yang dimana suatu pelindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup ini adalah harus dilakukan dengan cara memadukan suatu unsur-unsur menjadi suatu komponen untuk mendukung suatu pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Maka harus adanya suatu unsur-unsur yang dijadikan suatu komponen. Kemudian yang kelima, asas manfaat. Asas manfaat ini adalah suatu asas yang dimana ada suatu kegiatan usaha ataupun kegiatan pembangunan pelaksanaan yang digunakan untuk mendorong potensi dalam pelestarian lingkungan hidup sumber daya manusia untuk melakukan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat. Itulah manfaat dari asas manfaat. Kemudian ada yang keenam, asas kehati-hatian. Tentu saja ketika kita berbicara tentang asas manfaat, tentu saja harus didukung dengan asas kehati-hatian. Jadi asas kehati-hatian ini adalah suatu asas yang dimana itu adalah suatu upaya untuk minimalisir ketidakpastian dalam dampak yang akan ditimbulkan dalam suatu kegiatan usaha maupun kegiatan pelaksanaan pembangunan, yang dimana itu digunakan untuk meminimalisir suatu adanya dampak dalam pencemaran lingkungan maupun kerusakan ekosistem. Seperti itu halnya dalam asas kehati-hatian. Kemudian adanya ketujuh, asas keadilan. Perlu kita ketahui bahwa dalam asas keadilan ini adalah suatu asas yang dimana pelindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup ini haruslah dicerminkan dengan suatu sikap keadilan yang profesional ataupun yang sangat besar terhadap rakyat, instansi daerah, maupun instansi generasi, maupun instansi gender, tanpa membedakan apapun. Makanya harus dilakukan adanya suatu keadilan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam pengelolaan lingkungan hidup ini. Kemudian yang ke-8 itu adalah asas keekologian. Asas keekologian ini adalah suatu asas yang dimana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini haruslah memperlihatkan suatu aspek-aspek yang mendukung, seperti halnya aspek karakteristik sumber daya alamnya, terus letak kondisi geografisnya, terus budaya-budaya masyarakat setempatnya, maupun dalam hal pelestarian ekosistemnya. Itu harus diperhatikan dalam asas-asas keekologian ini, makanya perlu diperhatikan ya. Kemudian 9 itu adalah asas keanekaragaman hayati. Asas keanekaragaman hayati ini adalah suatu asas yang dimana asas tersebut ini adalah suatu asas yang mendukung suatu perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mempertahankan keberadaan, keragaman maupun keberlanjutan terhadap generasi selanjutnya terhadap suatu sumber daya alam hayatinya. Seperti halnya ada 2 contoh, seperti sumber daya alam nabati maupun sumber daya hewani pada ekosistem. Itu perlu diperhatikan dalam asas keanekaragaman hayati ini. Kemudian ada asas pencemaran membayar. Asas pencemaran pembayar ini adalah suatu asas yang dimana adanya suatu penanggung jawab yang melakukan suatu kegiatan usaha maupun kegiatan pelaksanaan, yang dimana apabila ketika usaha yang dijalankannya itu menimbulkan suatu pencemaran ataupun suatu kerugian pada lingkungan hidup, maka dia harus membayar suatu kerugian ataupun suatu, dalam halnya asas pencemaran membayar ini ya. Kemudian 11 ada asas partisipatif. Partisipatif ini adalah suatu asas yang dimana asas ini itu adalah dalam hal pelindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup ini yang bertujuan untuk mendorong masyarakatnya dalam ikut serta memberikan keputusan, pendapat, atau dalam halnya dalam tata cara pengelolaan lingkungan hidup ini. Maka harus ada keikutsertaan dalam masyarakatnya, harus aktif dalam asas tersebut. Itulah yang ingin ditujukannya dalam asas partisipatif. Kemudian ke-12 itu adalah asas kearifan lokal. Asas kearifan lokal ini adalah suatu pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus juga memperhatikan nilai luhur pada asas tersebut. Maka dalam halnya dalam pengelolaan maupun pelindungan harus memperhatikan nilai luhurnya pada masyarakat setempatnya tersebut. Harus sesuai dengan budaya-budaya mereka juga gitu. Kemudian ke-13 asas tata kelola pemerintahan yang baik. Asas tata pemerintahan kelola yang baik ini maksudnya adalah suatu pelindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup harus hidup dijiwai oleh adanya prinsip partisipasi, transparansi, efisiensi maupun keadilan dalam asas tersebut. Maka perlu adanya tata kelola pemerintahan yang baik karena banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam asas tersebut. Dan setelah itu adalah asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah adalah suatu asas yang dimana
pemerintah dan pemerintah daerah ini bekerja sama untuk melakukan suatu pelindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup terhadap beberapa daerah setempat yang dilaksanakan mereka untuk mencapai suatu pelindungan lingkungan hidup yang maksimal seperti itu. Kemudian saya akan membahas mengenai yang poin ketiga, itu adalah hak dan kewajiban masyarakat di atas lingkungan hidup. Perlu kita ketahui bahwa dalam hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup ini ada terdiri dari beberapa hal, seperti halnya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang diatur pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi di sini berisikan suatu hak yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi di sini dijelaskan bahwa pada hak ini adalah suatu hak yang dimana lingkungan hidup yang baik dan sehat ini dapat mendorong atau melakukan potensi untuk pengembangan manusia secara optimal, baik secara seimbang, selaras maupun serasi. Jadi pada dasarnya kaitan ini semuanya berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Yang kedua itu adalah hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Jadi sih hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup ini adalah suatu proses untuk dapat membangun suatu populasi manusia untuk sadar dan peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup. Jadi pada hak ini adalah suatu hak yang dimana masyarakat ini dapat ikut berpartisipasi dalam menyertakan suaranya untuk memberikan usul atau keberatan terhadap hal-hal yang ingin dilakukan oleh pemerintah maupun instansi-instansi daerah terhadap lingkungan yang mereka tempati. Kemudian di sini ada yang keempat adalah hak untuk berperan sebagai pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi hak untuk berperan sebagai pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini maksudnya adalah suatu hak untuk memperoleh peran dalam halnya memperoleh pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini, baik masyarakat setempat maupun masyarakat yang akan ada nantinya gitu. Kemudian saya akan membahas terkait mengenai kewajiban masyarakat dalam atas lingkungan hidup ini. Jadi ada beberapa kewajiban yang harus masyarakat lakukan dalam lingkungan hidup ini. Itu yang pertama, berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Jadi di sini perlu adanya memelihara kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitar mereka maupun tidak ada di sekitar mereka agar dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat lainnya. Yang kedua, dapat memberikan informasi yang terkait dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, singkat, terbuka dan tepat waktu. Jadi di sini perlunya ada data yang benar dan tepat waktu untuk masyarakat itu ketahui agar dapat dilakukan upgrade terhadap pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Jadi tentu saja harus ada kewajiban mereka dalam menjaga keberlanjutan fungsi pelestarian lingkungan hidup ini. Karena kenapa? Apabila kalau terjadi pemutusan terhadap keberlanjutan tersebut, maka akan merasa terjadi suatu hal yang sia-sia terhadap hal-hal yang sudah mereka lakukan sebelumnya dalam pelestarian lingkungan tersebut. Yang terakhir itu adalah menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Itu mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi hukum lingkungan ini. Apabila saya ada salah dalam video kali ini, maka saya akan mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.